Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat Ibrani pasal 12 ayat 4-11. Demikian firman Tuhan. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat renungan kita ini menyatakan bahwa Allah bertindak sebagai Bapa yang mengasihi anak-anaknya dengan menghajar, menyesah, atau memberikan ganjaran yang dalam bahasa Yunani digunakan kata paideia. Kata paideia berarti sebuah latihan atau pendidikan yang diberikan kepada anak-anak untuk membangun kehidupan moral maupun pengetahuan melalui pemberian perintah, teguran, dan juga hukuman. Ada saja orang yang menolak kenyataan ganjaran atau hajaran Allah kepada anak-anaknya dengan alasan bahwa Allah itu kasih, sehingga tidak akan mendatangkan penderitaan pada anak-anaknya. Orang-orang seperti ini menyatakan bahwa hanya setan yang mendatangkan penderitaan, sebagaimana dialami oleh Ayub. Padahal, kalau Allah tidak mengizinkan, semua yang dialami Ayub tidak akan terjadi. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Allah menghajar anak-anak yang dikasihinya. Mengapa Allah menghajar anak-anak yang dikasihinya? Bukan karena Allah senang melakukannya, tetapi karena Allah harus melakukannya. Hal itu bukanlah sesuatu yang diinginkannya. Allah mengganjar umatnya untuk kebaikan mereka, untuk mengoreksi, supaya kita dapat mengambil bagian dalam kekudusan Tuhan, dan supaya kita mengalami damai sejahtera dan kebenaran. Nah, bagaimana Allah mengajar kita? Dengan memberikan perintah yang bersifat mendisiplin, bisa berupa pengajaran dalam bentuk peringatan. Perhatikan bagaimana Tuhan Yesus menguduskan murid-muridnya melalui pengajarannya. Tuhan Yesus menegur jemaat di Laodikia melalui firman-Nya. Hajaran Allah bagi umatnya juga dilakukan dalam bentuk koreksi. Nah, bagaimana dengan kita? Mari kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 30 sampai 32 yang berbunyi demikian. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita.
Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Allah mendidik kita dengan hukuman. Itulah kebenaran yang kita terima dari ayat-ayat ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kalau Allah mendisiplin kita dan mengoreksi hidup kita dengan ganjaran atau hajaran. Sebab Allah melakukannya karena mengasihi kita dan agar kita hidup dalam kekudusan yang berbuahkan damai sejahtera. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.